Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah. Di sini saya akan menjelaskan tentang dilalah dan juga macam-macam dilalah. Dengan saya Abdullah, NIM 21101010014. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dilalah. Kedua, saya akan menjelaskan tentang macam-macam dilalah. Karena yang macam-macam dilalah ini dibagi lagi ya. Yang pertama dilalah ghairul lafziyah. Kemudian yang kedua ada dilalah lafziyah. Dan yang kedua ini masih dibagi lagi nih. Dibagi menjadi 3 lagi. Nah, gimana videonya? Mari kita lanjut ke video berikutnya. Mungkin di antara teman-teman ada yang tahu atau sudah gak asing lagi nih bagi teman-teman tentang apa itu pengertian dilalah. Atau teman-teman pernah ngaji mungkin atau pernah tersimak sedikit mendengarkan tentang pengertian dilalah. Di sini saya cuman menambahnya dan presentasi. Apa itu dilalah? Secara bahasa itu adalah kata. Adalah bentuk masdar, kata dasar dari kata dalil yadullu yang berarti menunjukkan, dan kata dilalah sendiri yaitu adalah petunjuk atau menunjukkan, petunjuk atau menunjukkan. Secara umum dilalah ialah memahami sesuatu atas sesuatu sendiri. Kata sesuatu yang disebutkan pertama yang disebut madlul dalam kurung yang ditunjuk dalam hubungannya dengan hukum. Yang disebut madlul itu adalah hukum itu sendiri. Jadi kata sesuatu yang disebutkan kedua kalinya disebut dalil yang menjadi petunjuk. Oke, biar lebih paham lagi saya ulangi ya. Arti dilalah secara umum adalah memahami sesuatu atas sesuatu itu sendiri. Kata sesuatu yang pertama itu disebut madlul. Ingat ya, kata sesuatu yang disebut itu adalah madlul. Artinya adalah petunjuk. Dalam hubungannya dengan hukum, yang disebut madlul itu adalah hukum itu sendiri. Kata sesuatu yang disebutkan kedua kalinya disebut dalil. Jadi yang pertama itu disebut sesuatu, yang kedua itu disebut dalil yang menjadi petunjuk. Oke, lanjut next video selanjutnya. Begini, biar sama-sama paham, saya juga baru belajar. Dalam kalimat asap menunjukkan adanya api. Kata api disebut madlul, sedangkan asap yang menunjukkan adanya api disebut dalil. Oke ya, bisa paham ya? Yang asap menunjukkan adanya api. Kata asap itu disebut madlul, sedangkan api itu disebut dalil. Kita lanjut di macam-macamnya dilalah. Yang pertama yaitu dilalah ghairul lafziyah. Apa itu lafziyah? Dilalah ghairul lafziyah yaitu petunjuk yang bukan berupa kata atau suara. Terbagi lagi nih menjadi 3. Yang pertama yaitu ada dilalah ghairul lafziyah aqliyah. Itu ya, ingat ya, yang pertama itu adalah dilalah ghairul lafziyah aqliyah. Contohnya begini. Yang dimaksud dilalah ghairul lafziyah aqliyah itu adalah dilalah yang petunjuk berupa kata atau suara, pemahamannya melalui akal pikiran yang rasional. Contohnya begini. Terjadinya kebakaran di gunung menjadi dilalah bagi adanya orang yang membawa api ke sana. Oke ya, saya lanjut. Saya ulangi lagi deh. Contohnya begini. Terjadinya kebakaran di hutan yaitu adanya sesuatu atau adanya api yang ada nih seseorang yang membawa api ke gunung sana. Jadi akan ada kebakaran jika ada api atau ada orang yang membawa api ke gunung sana.
karena ini menurut akal yang rasional. Oke, lanjut. Yaitu dilalah ghairul lafziyah tab'iyah. Yang dimaksud dilalah ghairul lafziyah tab'iyah yaitu dilalah petunjuk bukan berupa kata atau suara yang berupa sifat alami, melainkan spontanitas tanpa berpikir dahulu. Contohnya begini, wajah yang cerah menjadi dilalah bagi hati yang senang. Spontan aja nih, misalkan ada orang yang lewat, wajahnya cerah, bisa jadi ganteng atau cantik bagi hati yang senang. Dilalah ghairul lafziyah wad'iyah. Apa itu? Yaitu dilalah petunjuk yang bukan berupa kata atau suara yang dengan sengaja dibuat oleh manusia itu sendiri, melainkan isyarat atau tanda berdasarkan kesepakatan. Maksudnya begini, menentukan bukanlah dari manusia itu sendiri, bukanlah dari akal, bukan tabiat manusia, bukan, melainkan ini adalah kesepakatan bersama. Contohnya begini, adanya bendera kuning dipasang di depan rumah nih, berarti menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa adanya orang meninggal di rumah tersebut. Jadinya contohnya begitu, contoh sederhananya lah begitu. Oke, lanjut ya. Kemudian yang kedua, tadi kan yang pertama adalah ghairul lafziyah beserta yang tiga tadi. Yang kemudian ini adalah dilalah lafziyah. Tiga juga macam-macamnya. Saya jelasin yang dilalah lafziyah dulu. Yang pertama tadi kan dilalah ghairul lafziyah. Nah, yang ini dilalah lafziyah. Apa itu? Yaitu dilalah petunjuk yang berupa kata atau suara. Jadi bedanya yang tadi itu tidak menggunakan kata atau suara, yang ini menggunakan kata atau suara. Contohnya begini, ada tiga macam nih, ada tiga macam. Yang pertama dilalah lafziyah akliyah, sama, itu menggunakan akal. Cuman bedanya di sini adalah petunjuk yang berdasarkan akal pikiran yang rasional. Suara, ya contohnya begini, suara teriakan maling di sebuah rumah menjadi dilalah bagi adanya maling yang sedang melakukan pencurian. Ya, itu contohnya. Saya ulangi lagi, suara teriakan maling di sebuah rumah menjadi dilalah bagi adanya maling yang sedang melakukan pencurian. Kemudian yang kedua dilalah lafziyah tabi'iyah. Apa itu? Yaitu dilalah tanda yang bersifat alamiah atau pembawaan. Suatu contoh begini, suara, aduh, nah itu adalah rintihan yang menunjukkan rasa sakit. Itu pembawaannya. Jadi artinya dilalah lafziyah tabi'iyah yaitu adalah yang bersifat alamiah, yaitu pembawaan. Kemudian yang ketiga yaitu dilalah lafziyah wad'iyah. Apa itu? Yaitu adalah petunjuk yang berupa kata yang ditunjukkan untuk suatu makna tertentu ya, dan dengan sengaja dibuat oleh manusia untuk suatu syarat atau tanda apa saja berdasarkan kesepakatan bersama. Contohnya begini, petunjuk lafaz atau kata kepada makna benda yang disepakati. Oke, kemudian di sini ada dilalah lafziyah wad'iyah tadamuniyah, yaitu dilalah lafaz atau petunjuk kata kepada bagian-bagian maknanya. Artinya hanya sebagian dari lafaz saja, bukan secara keseluruhan. Contohnya begini, jika Anda meminta dokter mengobati badan Anda, maka yang dimaksudkan adalah bagian yang sakit saja, tentu. Jadi misalkan kita datang ke toko, kita bertanya pada pembeli. Tentunya yang beli ini bilang kan, Mas, saya mau beli rokok. Contohnya begitu. Kemudian di sini ada dilalah lafziyah wad'iyah iltizamiyah, yaitu dilalah lafaz petunjuk kata kepada sesuatu yang di luar makna lafaz yang disebutkan yang merupakan keharusan bagi sesuatu tersebut. Dapat juga dikatakan sesuatu di luar kandungan maknanya, tetapi terikat amat erat terhadap makna yang dikandungannya. Example, contohnya begini. Seorang anak bertanya pada ibunya, "Bu, sambal itu apa?"
Ibu pun menjawab begini, sambal itu suatu yang pedas, yang mana yang menambah enaknya makanan. Kata sambal diartikan pedas itu kurang tepat dengan keadaannya sebenarnya, tapi pedas itu pasti ada karena itu sambal. Jadi begitu ya. Sudah menyimak video ini. Terima kasih juga untuk dosen pengampu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.